Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazirali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amidana bi asrariha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdul Ghani An-Nabalusi, azanun hiya mahalul wa'i wa rutbati. Kita langsung saja ya, dari ini tafsir mimpinya dari Syekh Abdul Ghani An-Nabalusi yang menjelaskannya. Di dalam kitab sama saja ya, Mu'jam Tafsiril Ahlam. Syekh Abdul Ghani An-Nabalusi berkata, azanun, azan itu adalah tempat perhatian, ya, tempat peringatan, pemberitahuan, warutbati, dan susunan yang disusun secara tertib ya, secara tertib dari Allahu Akbar ya, gitu ya, kalimat-kalimat yang tersusun. Pada dulu fil manam alal waladi wal mali wal mansobi, maka mimpi azan itu, dasar mimpi azan adalah menunjukkan bahwa dia itu menunjukkan terhadap anaknya dan hartanya dan bagiannya. Nah, ada apa nih kalau mimpi azan? Nah, itu tentang anak kita. Ada apa nih anak kita? Terus kepada harta kita, dan harta kita ini, waduh, mau ada apa nih tentang hartanya, wal mansob dan bagiannya. Warubamat dalatil azanu alal ilmi wal akli, terkadang menunjukkan mimpi azan itu terhadap ilmu, akan mendapatkan ilmu, wal akli, dan akan mendapatkan akal yang bagus, wa dini, dan agama yang bagus, wa alal malil wal ahli, dan menunjukkan kepada jabatan, akan mendapatkan jabatan, wal ahli, dan keluarga, akan mendapatkan keluarga ya, mungkin dapat menantu gitu, atau dapat menantu atau mertua ya. Wal asyirati, atau dia akan mendapatkan teman, alazina yatajamalu bihimul insan, yang teman itu memperelok kelakuan kita ya, memperbaiki kelakuan kita. Wal azanu, dan azan, asamu, mimpi mendengar azan. Nah, di sini mimpi mendengar azan. Kalau yang tadi mah mimpi azan ya, dia azan. Ini mah mendengar azan. Paman ro'a anna sam'ahu kibrun au hasanun, barang siapa yang bermimpi bahwa pendengarannya itu si pemimpi sangat besar. Jadi kedengaran adzan itu sangat besar banget gitu ya. Au hasanun, atau sangat bagus kedengarannya. Kedengarannya bagus adzannya. Au ananuro, atau bermimpi ada sinar khorijun minhu, yang keluar dari lubang kupingnya itu si pemimpi. Au adkhala ilaihi, atau ada mimpi ada sinar yang masuk ke lubang kupingnya itu si pemimpi. Dala ala hidayatihi wa ta'atihi, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan mendapatkan hidayah, wa ta'atihi, dan dia akan taat lillahi kepada Allah, wa qabuli amrihi, dan dia akan menerima perkaranya Allah. Jadi menerima apa yang dilarang Allah dan menerima apa yang diperintah Allah. Wa in ra'ahu fil manami sogiron, dan barang siapa yang bermimpi adan sogiron aw yahruju minhu ya, mimpi, maksudnya mimpi mendengar azan, adanya sangat kecil ya, kedengarannya kecil, adanya sangat kedengarannya kecil, au yahruju minhu, atau keluar ya, atau keluar suara adzan itu dari telinganya gitu ya. Jadi bukan ngedengar dari luar gitu, tapi ada suara adzan di dalam telinga kita gitu ya, gitu maksudnya. Aw yadhulu fihi, atau ada suara azan yang masuk ke kuping. Jadi aw yadhulu fihi raihatan rodiah, atau ada yang masuk ke lubang kuping kita, yaitu suatu babauan ya, wawangian rodiah yang sangat jelek. Jadi bau berarti ya. Jadi ada yang masuk, atau bermimpi ada yang masuk suatu wawangian yang sangat jelek. Intinya bau berarti ya, babauan yang sangat jelek.
dala ala dolalatihi, maka mimpi tersebut menandakan itu bahwa dia sasar ya, bahwa dia telah sesat di dalam perjalanannya. Jadi disangka benar ternyata salah. Jadi gitu ya. Kalau mimpi ada suara azan di dalam telinga kita, bukan kita ngedengar adzan di luar ya, tapi di dalam telinga kita ada suara adzan, atau ada suara, atau keluar gitu, atau keluar suara azan itu dari telinga kita. Jadi bukan adanya itu dari luar ya, tapi dari dalam keluar gitu, dalam telinga kita. Atau ada yang masuk suatu penciuman yang sangat bau ke kuping kita, itu menandakan bahwa kita di dalam kesesatan ya, di dalam kesalahan. Wal wukuf indama yujibul muktaminallah, dan dia berdiam atau tenggelam di suatu perkara yang mewajibkan akan mendapatkannya siksa. Jadi dia dalam perjalanan yang mengandung siksa dari Allah. Waqtul azan au faqdihi dalilun alal fasad. Dan ketika bermimpi azan tapi azannya nggak beres ya, nggak beres, cuman setengah doang, au faqdihi atau sepi, jadi tidak ada adan ma'adan. Jadi mimpi berdiri mau adan tapi nggak adan gitu maksudnya ya, diem aja, dalilun al fasad, maka mimpi tersebut menandakan bahwa itu menandakan bahwa kerusakan ya, adanya kerusakan di kelakuannya dia si pemimpi. Warubama dalatil azanu au faqduhu al fasad, terkadang mimpi terkadang menunjukkan kerusakan juga, sama aja ya. Warubama dalatil azanu zaidatu alal izni lil insan fima yarumuhu, dan terkadang mimpi azan yang azannya itu ditambahin ya, nggak biasanya, nggak seperti pada umumnya azannya. Jadi udah biasanya kan la ilaha illallah sampai situ ya, ini mah ditambahin sama dia subhanallah walhamdulillah, nah gitu ditambahin kalimat azannya berdasarkan ada izin dari manusia. Tambahin azannya, jangan itu gitu. Di dalam mimpi kita itu ada orang yang menyuruh kita agar menambahi azan gitu, ditambahilah sama dia si pemimpi di dalam mimpinya. Faingkana azanan faingkanat uzunan azanan hasanatan kana mayarumuhu khairon, apabila, nah ini diperinci, apabila itu tadi kalimat tambahan kalimat azannya itu ya bagus gitu ya, bagus, maksudnya bagus menurut hukum syara, nggak sasar, nggak sesatnya. Nah, karena mayarumuhu khairon, maka mimpi tersebut bahwa dia akan menuju kebaikan, dia akan mempunyai niat atau sebuah rencana menuju kebaikan. Nah, bagaimana kalau jelek? Nah, jeleknya gimana sih? Ya misalnya gini, udah beres la ilaha illallah hayya alal yahudi, nah gitu, nauzubillah ya, itu mah jelek kan kalimatnya, mengajak agar menjadi menuju Yahudi, nah, itu jelek. Nah kalau jelek gimana? Kalimat azannya yang ditambahin itu yang enggak pada umumnya, ya dia akan berencana untuk melakukan kejelekan gitu, kebalikannya. Wa kasratul azani lahu fil manami tadulu ala fununil ilmi, dan kebanyaknya dia melakukan azan, banyaknya dia azan di dalam mimpi, tadulu ala fununil ulumi, itu menandakan bahwa dia akan mendapatkan berbagai macam bidang ilmu. Au anahu la yasbutu ala halatin wahidatin, atau dia tidak akan tetap di tingkah yang di satu tingkah, dia tidak akan tetap di satu tingkah. Jadi banyak ya, maksudnya banyak azannya gimana sih? Banyak azan lahu kedua ya kepada si pemimpi. Jadi banyak azan, banyak azannya berapa kali gitu, sampai diulang-ulang gitu, udah beres balik lagi gitu ya, banyak. Nah mimpi tersebut dia akan mendapatkan berbagai macam bidang ilmu. Atau mimpi tersebut menandakan bahwa dia tidak akan tetap di satu tingkah, jadi ngangin gitu, jiwanya ngangin, belum beres sudah pindah ke perkara lain. Warubama dalatil azanu ala mayu laku fihi minal musawig. Kita langsung saja ke sini ya, ke fa in ro'a anahu, nah ke sini nih. Fa in ro'a, apabila dia bermimpi anahu yaj'alu usbu'aihi fi uzunaihi,
apabila dia bermimpi azan dan menjadikan kedua jarinya itu kedua jari di dua tangannya menutupi kupingnya, jadi ditutupi sama telunjuk ya, ada mimpi adaan sambil dia menutupi lubang telinganya dengan dua telunjuknya. Nah itu menandakan adalah ala mautihi mubtadi'an, na'udzubillah. Maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan mati di keadaan sedang melakukan bid'ah, keadaan pekerjaannya penuh dengan bid'ah. Na'udzubillah. Wa in kana ra'i ala bid'atin wa dolalatin, apabila si pemimpi itu ya memang keadaan bid'ah ya, keadaan sering suka melakukan yang bid'ah dan kesesatan. Nah kalau enggak mah misalnya dia rapih ya sesuai hukum syara, enggak melakukan yang bid'ah ya enggak bakalan mati keadaan bid'ah ya, tapi dia mati keadaan Islam. Wa ra'a annahu yaj'alu asabi'ahu fi uzunaihi, dan apabila dia bermimpi azan dan menjadikan semua jarinya kedua kupingnya, jadi ditutupin semua jarinya ikut nutup ya, enggak telunjuk doang, tapi semua jarinya menutupi kupingnya di saat azan. Dala ala mautihi, itu menandakan bahwa dia akan mati, watasmimihi, dia akan meninggal ya, watasmimihi, dan keadaan meninggalnya itu sumum bukmun, keadaan apa itu sumum, saya lupa lagi nih, sumun itu nggak ngedenger ya, torek, budek, ala tarki, budek terhadap ya terhadap meninggalkannya lima huwa murtakibuhu, kepada perkara yang telah disusun. Jadi maksudnya dia mati itu menandakan bahwa dia akan mati keadaan budek kuping. Jadi ini bukan budek secara lahir ya, tapi budek secara batiniah. Jadi maksudnya budek nggak mau ngedengar perintah Allah. Nauzubillah. Jadi keadaan pasek lah, dia mati keadaan pasek. Oh ya siru, gitu ya. Ini panjang ini ya. Ya kalau ngeliat gini mah sedikit, tapi kalau dibaca mah ini lumayan. Nah mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya tentang mimpi azan sekilas ya, dan kurang lebihnya mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.